Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Wirausaha Muda. Yang muda yang berwirausaha. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu karena nantinya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat keren. Aku Najwa sebagai host podcast kali ini dan aku bersama narasumber yang hebat dan omong-omong di sini narasumber kita ini mempunyai bisnis brownies. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Ya, halo, kenalin nama aku Rosya, salah satu owner brownies di Sidoarjo. Oke, Kak Rosya. Jadi kakak pertama kali memulai bisnis brownies ini mulai kapan? Dari sekitar 4 tahun yang lalu ya kak ya? 4 tahun, 4 tahun. 2020. Iya, 2020. Jadi setelah pandemi nih kak, kita memulai usaha brownies ini. Iya. Jadi yang menginspirasi kakak untuk memulai usaha brownies ini itu apa sih kak? Yang menginspirasi awalnya itu ya kayak setelah pandemi nih kita kan pingin sesuatu yang baru ya kayak apalagi waktu itu tuh lagi trennya makanan manis nih kak. Terus akhirnya dari diri sendiri sih kak pingin buat sesuatu yang manis. Terus saudara-saudara itu pada suka kak, responnya itu sangat baik dan menyarankan untuk membuat ide usaha gitu. Jadi akhirnya aku membuat usaha ini atas support dari keluarga ya kayak keluarga besar, saudara. Akhirnya terjadilah usaha ini ya. Oh jadi waktu habis pandemi ya itu ya? Iya, habis pandemi. Di rumah coba-coba buat iya, gitu betul, ya? sama saudara-saudara sama adik kakak gitu. Ternyata semua pada suka dan nyaranin untuk bikin usaha ini kak. Iya. Jadi udah berjalan 4 tahun ya kak? 4 tahun yang lalu, iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Rosya itu menggunakan resep pribadi atau belajar dari orang lain? Untuk resep ini dari pribadi ya kak ya. Soalnya untuk awal sih emang kita lihat dari internet ya kak ya. Udah nggak rahasia lagi ya. Internet tuh kita sekarang udah di eranya digital ya kak ya. Jadi iya betul. Kalau resep awalnya tuh kita lihat di internet. Terus setelah nyoba kok kayak ada yang kurang ya kayak iya. Jadi kayak aku menambahkan sesuatu yang baru kayak sesuai dengan selera. Iya gitu betul. Yang menurut aku yang pas yang sesuai dengan selera aku. Akhirnya terbentuk lah ya resep yang sekarang ini gitu. Jadi gabungan dari internet sama resep kakak sendiri ya? Betul, menyesuaikan lidah pribadi dulu ya kak ya sebelumnya ya. Ada nggak sih bahan baku yang membuat brownies kakak ini berbeda dengan brownies lainnya? Bahan baku kita gunain itu kak coklat yang premium ya kak ya. Kita usahain pakai coklat yang benar-benar bisa cocok di lidah semua orang ya kak ya, karena kan nggak semua coklat itu ya kak ya bisa cocok di lidah banyak orang. Benar. Jadi kita di sini ngusahain pakai coklat yang premium sih kak. Gitu. Oh coklat premium. Iya. Aku pengen tahu nih varian apa aja yang kakak buat di brownies ini. Boleh nggak kak ditunjukin ke teman-teman semua? Boleh kak. Jadi ini browniesnya ya kak ya. Untuk browniesnya ini bukan tipe brownies yang pada umumnya ya teman-teman. Jadi browniesnya tuh kayak fudge gitu kayak Cheerio. Iya. Jadi dia itu bukan brownies yang kayak spons atau empuk gitu ya kak ya. Jadi dia tuh emang fudgy. Jadi dia tuh teksturnya lebih padat. Oh ini rasa coklat. Iya. Kalau ini bener-bener ini apa kak? Kalau ini salah satu cookies kita kak. Oh cookies. Iya, cookiesnya ini ada palm sugar. Di sini tuh dia tuh basisnya tuh dari palm sugar ya kak ya. Terus di dalamnya ada coklat, ada choco chip di dalamnya, gitu. Jadi ini juga dasarnya juga dari keju, ada coklat, terus gitu sih kak. Jadi ini yang crunchy-crunchy-nya gitu kak. Terus ini kalau yang ini choco chip, cookies choco chip. Iya. Jadi awalnya tuh kita lihat di Gutem gitu loh kak. Oh iya. Iya kalau Gutem itu kan dia. Iya. Jadi awal mula terinspirasi buat bikin produk ini tuh dari Gutem sih kak. Terus kayak mau coba varian yang kayak lebih ditingkatkan lagi. Iya gitu. Betul. Kalau misal makanan cepat saji itu kan itu kan ada kayak zat pengawetnya kan ya kak ya. Iya. Jadi di sini kita berusaha untuk bikin yang sesehat mungkin ya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih kakak spill harganya mulai dari ini apa sama atau beda kak? Kita samain kak, iya. Sama. Jadi satu piecesnya tuh 5.000-an. Oh 5.000. Iya, sesuai dengan kantong mahasiswa ya kak ya. Benar. Iya betul. Nah berapa brownies yang kakak produksi setiap harinya? Untuk brownies ini nggak nentu ya kak ya, karena kita bukan produksi massal setiap harinya, tapi kita itu
berbasis dari pesanan. Jadi Oh, nunggu orderan. iya betul, kayak kita open PO gitu Kak. Apalagi aku di sini kan juga lagi masih mahasiswa ya Kak iya, ya, belum sama aku juga ya. iya, jadi belum into banget di bisnis ini. Jadi kayak gitu sih Kak, buka PO gitu. Nah, kalau boleh Sesuai tahu nih pesanan. Kak, tantangan terbesar apa sih saat menjalankan bisnis ini? Tantangan terbesar itu di bahan baku Kak. Oh, di bahan baku. Iya. Kenapa tuh, Kak? Jadi akhir-akhir ini tuh Kak, bahan baku coklat ini melonjak drastis ya Kak Oh, ya. iya. Iya, apalagi pasarnya tuh kan kadang turun kadang tinggi ya Iya. Kak ya. Tapi akhir-akhir ini coklatnya tuh setiap tahun atau ya setiap tahunnya tuh semakin tinggi Iya. Kak, gitu coklatnya. Jadi kita menekan di Coklat. di coklatnya coklat bagaimana ini. caranya kualitas kita itu tetap terjaga dengan menggunakan coklat yang premium itu Kak. Nah, Gitu. kan tadi ada tantangannya tuh Kak. Nah, Iya. ini bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan yang Kakak hadapi saat itu? Untuk menghadapinya sih kita cara menggunakan cara itu ya Kak ya. Kayak misal kita mencari coklat gitu yang Enggak sih Kak, Oh, kita enggak. berusaha untuk tetap menggunakan coklat yang premium itu. iya. Mungkin dari segi size Kak, waktu 2 tahun yang lalu apa kita size-nya itu lebih kecilin gitu iya. Kak, untuk menekan budget itu tadi ya Kak ya di coklatnya. Tapi untuk kualitas kita tetap dengan bahan baku yang premium sih Kak. Tapi untuk sekarang alhamdulillah iya sudah kelewat tantangannya. Jadi kita tetap menggunakan size awal ya Kak ya. Jadi bentuknya itu masih sama dan nggak dikecilin, nggak di ini masih masih lebar banget ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh tahu Kakak ini lebih banyak promosi secara offline atau online? Kalau kita keduanya Kak. Oh, keduanya. Iya, online maupun offline. Untuk basis awalnya kan kita itu dari saudara ya Kak ya, dari offline dulu nih. Terus akhirnya merambah ke online dan ya sih kita di keduanya dan alhamdulillah udah berjalan di WhatsApp, ada di IG-nya juga. Jadi mungkin ada IG-nya juga. Iya, ada IG-nya. Baru mulai sih Kak, baru buka aja. Iya. Boleh nggak Kak spill IG-nya biar nanti teman-teman bisa dilihat-lihat gitu. Boleh, ada di ininya ya, ada di namanya ya, Mami Bakri. Iya. Jadi boleh dibuka ya untuk teman-teman ya. Boleh dipesan juga. Iya, betul sekali. Menurut Kakak nih, strategi pemasaran yang paling efektif dalam mempromosikan bisnis itu apa sih? Menurut aku sih strateginya itu di online ya Kak ya, karena nggak bisa dipungkiri kita tuh sekarang zamannya tuh udah pakai gadget semua ya. Iya, pasti semuanya tuh udah nggak asing lagi gitu loh sama yang namanya online. Kita tiap hari pasti kan ya scroll entah itu Instagram, TikTok gitu. Jadi mungkin lebih dikencangin di online-nya. Dan tapi nggak bisa dipungkiri lagi Kak, offline tuh juga penting. Apalagi kita kan makanan ya Kak ya, pasti rasanya tuh yang akan dicari gitu loh Kak. Oh yang ini yang lebih enak, ini yang lebih nyokar atau Kak, gimana gitu. Jadi dua-duanya sih sejalan ya Kak ya. Tapi yang untuk sekarang karena anak muda ini hobinya pakai gadget ya Kak ya. Jadi online gitu Kak. Terus Kakak ini kan pasti juga sama kuliah juga kan ya. Jadi bagaimana Kak Rosya mengelola waktu dan stres dalam menjalankan bisnis ini? Untuk mengelola waktu ya Kak ini, di sini saya masih sambil belajar ya Kak ya. Iya, jadi untuk itu sih tantangan yang menurut pribadi emang lebih itu ya kayak lebih cukup sulit ya kayak untuk dihindari, apalagi kalau kuliah kan tugas-tugas itu semakin naik semester tuh semakin banyak ya kayak jadi kayak di sini alhamdulillah sih dari keluarga yang selalu nguatin buat tetap harus nggak boleh menyerah, tentang usahanya, apalagi kan ini juga awalnya juga disupport banget sama keluarga Kak, jadi dari aku sendiri nggak mau ngecewain keluarga besar gitu ya, jadi sebisa mungkin menjadikan itu motivasi supaya nggak gampang menyerah gitu Kak. Betul, apalagi support keluarga sudah sangat besar di belakangnya. Nah, apakah Kakak mempunyai rencana untuk mengembangkan bisnis produk lain atau tetap fokus pada brownies ini? Sebenarnya kita nggak cuma brownies aja Kak, kita tuh lebih ke makanan manis ya Kak ya. Ada lagi? Iya, ada lagi. Jadi di IG-nya tuh kita tuh ada dari kue tart, ada puding gitu, dan ini salah satu menu di cookies kita Kak. Yang paling utama gitu? Iya betul, yang paling utama. Jadi kita tuh ke makanan manis ya Kak, entah itu puding ulang tahun gitu Kak. Terus ada kue tart, ada kue itu tau nggak sih Kak? Kue karamel, kayak dia sarang semut.
Oh iya Kue ya. sarang semut, Iya. terus juga ada juga kue zebra Banyak kayak gitu. Iya. ya. Iya, kayak kita basisnya di situ. Iya. Suka yang manis, awalnya sih suka manis-manis ya kayak. Jadi kayak mau nyobain jadi bertumbuhlah ya Iya. ide itu dan akhirnya kami tuangkan di Jadi ide nggak ini. cuma ini aja ya Kak ya, Iya. masih banyak lagi. Alhamdulillah. Apa sih yang Kak Rosya lakukan untuk tetap bersemangat dalam menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis ini? Untuk tetap semangat pastinya kita harus selalu ingat awalnya Iya, kayak awal. iya Tujuan benar awalnya tujuan ya, awalnya. Kalau misal di prosesnya tuh pasti ada naik turunnya kayak Iya, pasti. ada kayak mau nyerah Iya. gitu. Jadi untuk supaya tetap semangat sih dari motivasi awal sih Kak. Tujuan awalnya apa dan benar sih Kak, keluarga itu Iya. support yang paling besar Lingkungan juga. lah ya. Iya, lingkungan gitu. Tips atau saran dari Kakak untuk mereka yang nonton nih, untuk mereka yang nonton podcast ini yang ingin memulai usaha. Untuk tips, di Iya. sini saya juga belajar ya Iya, kayak. kita sama-sama Iya, kita belajar. sama-sama belajar ya. Jadi untuk tips sih nggak boleh gampang menyerah ya. Iya, nggak boleh Nggak boleh gampang menyerah. Apa yang ada di ide bisnis yang kalian miliki itu jangan dibatasin. Jadi ide itu muncul kan nggak selalu apa ya? Nggak selalu sama gitu. Nggak selalu Jadi sama, bisa iya. tinggi gitu. Iya, ide itu kan nggak selalu muncul gitu loh Kak. Iya, benar-benar. Jadi kalau selama ide itu udah muncul, jangan lewatin kesempatan itu. Jadi benar kalian harus tetap apa ya? Tetap aware ya tentang apa yang kalian sukai, apa yang kalian minati di situ. Terus munculnya ide itu berarti kan otomatis itu yang kalian sukai gitu loh Kak. Jadi sebisa mungkin kalian jangan menyerah sama ide itu gitu. Nah, gimana cara Kak Rosya membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan nih Kak, agar pelanggan itu tetap bisa apa? Keep in touch. Bisa pesen gitu loh Kak. Oh iya. Jadi kayak kecanduan pesen ke Kak Rosya. Untuk awalnya sih lebih ke personal ya Kak. Iya. Kita harus bangun apa tuh dari chemistry awal dulu ya Iya, Kak ya. iya, Personalnya bangun dulu ya. Jadi mungkin kita harus lebih ramah, lebih humble dan fast respon gitu sih Kak. Oh, Dan fast respon. iya, fast respon. Terus juga kita harus selalu kualitasnya itu harus selalu tetap sama Kak. Nggak boleh kita tuh mengurangi kualitas kita dari segi kualitasnya itu harus selalu takutnya sama kecewa gitu. ya? Iya, betul. Kita menjaga customer kita agar tidak kecewa sih Kak gitu. Nah, menurut Kak Rosya sendiri nih, bagaimana menentukan dan mengukur kesuksesan bisnis Kak Rosya? Kesuksesan aku Iya, mengukur. kalau mengukur kayaknya belum. Kayak semisal kayak sesuai ekspektasi nih. Oh, ekspektasinya. Iya. Untuk ekspektasinya sih itu ya kayak kita mau kalau dari pribadi saya sendiri ya kayak kalau dikatakan sukses itu kalau misal dari usaha saya ini udah punya kayak toko yang beneran di tempat gitu loh Kak, yang bener bisa produksi di setiap harinya dan udah sebesar itu sih Kak. Maksudnya kayak beneran sebagai merek yang dikenal banyak orang gitu sih Kak. Iya, inginnya sih seperti itu ya. Jadi dengan apa dikenal banyak orang ya? Dikenal banyak orang gitu dan sudah. Nah, caranya kalau teman yang apa rencana Kak Rosya untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis Kak Rosya di masa depan nanti? Untuk ekspansi itu kita berusaha untuk itu ya kayak tetap idenya itu harus selalu berkembang mengikuti zaman agar kita nggak ketinggalan zaman ya kayak nggak stuck di ini aja, jadi harus selalu dikembangin sama kita harus ikutin nih Kak seleranya pasar itu sekarang gimana ya, anak-anak zaman sekarang tuh gimana gitu sih Kak. Ada nggak sih Kak motivasi yang terakhir ya Kak ya? Motivasi buat yang nonton nih biar tetap semangat dalam memulai usaha, apalagi yang baru mulai banget nih usaha kan takutnya pasti kayak ada yang naik turun gitu kan, terus takutnya menyerah di tengah jalan gitu. Kalau menurut aku sih kalian harus tentuin ya kalian tuh sukanya di mana, apalagi apa yang kalian sukain atau sesuatu yang berdasarkan dari diri kalian sendiri pasti kalian tuh akan ngelakuin tuh akan selalu ikhlas gitu loh, nggak ada rasa beban gitu. Jadi selama itu kalian yang ikhlas ya, selama itu yang kalian niatin sendiri pasti itu akan sejalan sih ya. Pasti kalian akan untuk naik turun pasti ada ya. Jadi kan itu sebagai motivasi awal untuk ingat tujuan awal kalian itu apa dan support dari orang di sekitar itu sangat penting sih. Jadi kalian harus benar-benar tahu nih apa nih yang kalian sukai dan support
orang di sekitar. Iya, ingat gitu. juga sekelilingnya itu pasti Iya. mensupport kita ya Kak ya. Iya betul. Nah, untuk yang terakhir nih, aku mau ngasih pesan ke yang nonton semua ini. Jadi membuka usaha dan bisnis sendiri itu membutuhkan waktu. Nggak bisa instan, itu nggak bisa, pasti ada proses yang harus dilalui. Dan penting untuk kita yang baru akan memulai usaha, membangun motivasi usaha. Nah, aku tuh pernah lihat di suatu video, nah itu ada beberapa pesan Kak, buat kita yang mau mulai usaha bisnis. Yang pertama itu jangan ragu untuk punya mimpi besar. Iya. Jadi kalau kita punya mimpi besar itu mimpinya jangan nanggung-nanggung guys. Nah, yang kedua jangan segan belajar dan bertanya dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil. Jadi kita nggak boleh kayak malu untuk bertanya yang sudah berhasil gitu Kak. Terus yang selanjutnya itu selalu cari dan minta dukungan dari lingkaran terdekat, dari keluarga, inner circle, cari orang-orang yang akan selalu mau mensupport. Iya betul. Juga mengingatkan kita. Kalau kita udah mulai capek nih, pasti kan keluarga juga selalu mengingatkan kan. Iya betul, support system ya. Iya. Dan yang paling penting itu jangan baper sama pesaing. Bener nggak Kak? Betul banget. Jadi kalau ada pesaing itu udah hadepin aja, nggak usah baper dari kata-kata mereka. Terus percaya diri sama konsisten, itu juga paling penting Paling gitu Kak. penting ya. Terus jangan kebanyakan mikir. Jadi kalau kita udah mikir itu udah langsung aja. Iya. Gitu. Jadi langsung lakukan. Now or never. Iya. Great started. Langsung aja kita lakukan. Langsung. Oke, sekian podcast kali ini ya Kak ya. Terima kasih Kak Rosya sudah mau Makasih banyak. Makasih banyak udah diundang di sini. Ya, owner brownies. Jadi kalau kalian mau pesen, ada nanti Instagramnya juga. Sekian dari aku sebagai host dan saya Rasya selaku owner dari bisnis ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.